dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Dan ini waktunya untuk kami meneduhkan akan hati dan pikiran kami. Untuk kami merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri melawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Memberikan pewahyuan, hikmat dan pengertian buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati waktu yang sudah Engkau sediakan ini. Untuk menjadi waktu yang sangat berharga untuk hidup kami. Karena kami tahu kami mau merenungkan sebuah kebenaran yang akan menjadi dasar dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming ya. Di sini saya percaya sebagian mengikuti ibadah yang hari Selasa lalu. Dan kita sudah mendengar firman. Hari Rabu kemarin ya, ada beberapa orang yang telepon saya untuk mengulas tentang khotbah. Tapi semua dengan nada yang sama. Saya bingung banget deh kemarin itu dengerin. Kita orang Kristen kan butuh mujizat. Saya perlu keajaiban Tuhan. Kok katanya gak penting katanya gitu. Saya bilang dengerin sampai akhir enggak? Nyimak sampai akhir enggak? Ibu Nani sempat mengulas untuk mengingatkan kembali. Iya dengerin. Berarti tahu Ibu Nani menyampaikan apa. Mujizat itu penting. Tapi ada hal yang lebih penting. Keajaiban itu penting. Tapi ada hal yang lebih membutuhkan. Yang penting lagi yang harus kita kejar. Karena Pak Ridwan juga mengatakan mujizat itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kita mengerti kenapa Tuhan lakukan mujizat itu. Sehingga kita tidak akan pernah kecewa kalau mujizat itu belum terjadi. Atau yang kita harapkan itu belum terjadi. Dan dikatakan lagi, Pak Ridwan sampaikan Tuhan itu tidak meletakkan sukacitanya ketika ada kesembuhan. Ketika ada sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Tuhan tidak meletakkan sukacitanya di situ. Tapi yang Tuhan letakkan sukacitanya adalah ketika ada pertobatan. Bahkan dikatakan satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Nah kadang-kadang kita itu ketika mendengar sesuatu berita yang sepertinya kok gak cocok ya. Terus kita pikir bingung kenapa seperti itu. Nah, saya kemudian ketika beberapa orang telepon, ya saya bisa menjawab sebisanya yang saya jelaskan bahwa ada hal yang lebih penting buat kita adalah ketika kita menyadari dan bertobat atas semua kelemahan, kekurangan, dosa kita dan sebagainya. Yang itu menjadi hal yang penting karena disampaikan juga di situ bahwa semua yang Tuhan inginkan adalah hidup kita, bukan yang terjadi di dalam hidup kita. Kita lihat Keluaran 10 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu bilang begini sama Musa, Musa kamu pergi ngadep sama Firaun. Aku akan lakukan banyak keajaiban. Tapi aku akan mengeraskan hati Firaun, kan aneh juga. Cuma sebenarnya ujung-ujungnya adalah supaya kamu tahu kalau aku ini Tuhan. Jadi seringkali keajaiban mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Yang lebih penting adalah kenapa itu Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita seringkali goalnya adalah ketika kita minta tanda, ketika kita pengen mengalami kesembuhan atau kita mengalami pertolongan. Udah goalnya itu saja.
Tapi sebenarnya Tuhan bilang kalau aku beri tanda mujizat itu karena dibalik itu supaya kamu kenal siapa Tuhan. Dan seringkali kita akhirnya ketika kita tidak punya goal seperti itu, kita lihat bangsa Israel 10 tulah keajaiban ada di seputar matanya bahkan hidupnya. Mereka dipisahkan tinggal di Goshen. Yang sudah diceritain sama Riko waktu itu. Kita tinggal di Goshen, ajaib. Tapi apakah bangsa Israel akhirnya dapat janji Tuhan? Tidak. Apakah mujizat dan keajaiban itu membuat dia kenal Tuhan dengan sesungguhnya? Enggak. Dia cuma mau tahu ketika saya sulit, enggak ada air. Oh, kenapa dibawa di sini? Memangnya enggak ada kuburan di Mesir? Karena bangsa Israel tidak tahu apa yang sesungguhnya harus menjadi sebuah pencapaian dalam kehidupannya dengan pengalamannya dengan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa seperti apa yang disampaikan, keajaiban itu ya memang penting. Saya juga butuh keajaiban. Saya juga butuh mujizat. Tetapi itu tidak yang terpenting. Yang terpenting adalah kita mengenal pribadi yang memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, pertolongan dan keajaiban. Dan dia adalah Tuhan. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Tapi bangsa Israel sudah lihat mujizat, sudah lihat keajaiban, tetap enggak tahu Tuhan yang seperti apa. Jadi artinya mujizat itu penting enggak? Terpenting enggak? Kalau kita bilang enggak, jadi suatu ketika enggak ada mujizat, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat lagi di halaman Yohanes 11 ayat 5, 6, saya lompat-lompat karena ini panjang ya. Ini cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia, yaitu Yesus, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi kita tahu ya, ada orang kasih kabar, Lazarus sakit. Pasti harapannya adalah sembuhkan itu Lazarus. Gitu. Tapi ketika Tuhan mendengar itu, Yesus sengaja tinggal 2 hari. Berlambat-lambat. Kita kalau mikir, kenapa Tuhan gak cepet-cepet sana? Nah, terus kemudian kita lihat, kenapa ya Tuhan itu kok nggak langsung ke sana? Ayat 14 nih saya lompat ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Jadi lebih baik Lazarus itu mati duluan. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kita sering mikir, aduh Tuhan telat Tuhan. Kok lama banget sih Tuhan. Tuhan kok aneh. Udah denger sedangkan Lazarus, Marta, Maria itu kekasih-kekasih Tuhan. Orang yang sangat dekat sama Tuhan. Dikasih tahu Lazarus sakit tapi Tuhan sengaja mundur 2 hari. Dan kemudian Tuhan itu kan maha tahu. Dia bilang begini, Lazarus sudah mati. Tapi syukur loh aku gak ada di sana. Nah kan seperti aneh sekali. Syukur aku gak ada. Tetapi ternyata ujungnya Tuhan bilang supaya kamu dapat belajar percaya. Artinya Tuhan tahu orang-orang di sekitarnya itu hanya mengenal Yesus penyembuh sakit, pembuat orang buta melihat, pembuat orang lumpuh berjalan, membuat orang lain, tetapi membuat orang mengalami semua kebaikan, tapi belum mengalami mati dihidupkan. Percayanya sampai sebatas itu. Tapi Tuhan bilang supaya kamu belajar percaya. Lanjut. Ayat selanjutnya kemudian apa? Jawab Yesus. Nah ini yang sebenarnya Tuhan inginkan orang banyak. Keluarga Lazarus dan kita juga. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi ternyata setiap Tuhan membuat keajaiban atau membuat satu mujizat. Goalnya bukan di mujizat itu atau di kesembuhan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kamu percaya bahwa akulah kebangkitan dan hidup itu. Jadi kita tahu apa yang kemarin disampaikan sama Luki ya. Semua yang mati karena Tuhan kebangkitan itu menjadi hidup. Entah itu ekonomi kita, entah pelayanan kita, semua yang mati, yang mandek, Yesus itu sumber kebangkitan. Dan itulah yang ingin supaya saudara dan saya itu kenal Yesus, percaya bahwa semua yang gak mungkin akan jadi mungkin. Semua yang gak bisa menjadi bisa. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Jadi kita tahu mujizat itu penting. Tetapi jangan kejar mujizat, kejarlah pribadi Sang pembuat mujizat, sumber mujizat itu. Dan kira-kira itu. Nah, dari renungan-renungan ini saya kemudian mendapatkan satu ayat yang ditulis oleh Filipus kepada jemaat di Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi artinya hidup kita itu kalau sudah menaruh pikiran Kristus dalam hidup kita, perasaan Kristus di dalam hidup kita, kita itu sudah bisa sefrekuensi ngerti. Kalau sekarang ini belum ada pertolongan, kita ngerti. Tuhan kita gak pernah terlambat. Pasti ada cara ya Tuhan untuk menolong kita. Kalau tuh rasanya kok waktunya Tuhan ngulur-ngulur ya. Seperti Tuhan mengulur-ngulur untuk datang menyembuhkan Lazarus. Ternyata Tuhan itu punya rencana. Pikiran Tuhan gak sama dengan pikiran kita. Perasaan Tuhan gak sama dengan perasaan kita. Tuhan itu nangis loh Lazarus mati. Dia mengasihi keluarga itu, tetapi dia punya rencana yang jauh lebih penting, yaitu membuat orang-orang di situ mengerti dan percaya Tuhan. Bukan terbatas dan sebatas Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, tapi Tuhanlah kebangkitan itu sendiri. Tuhanlah kebangkitan yang membuat orang mati pun bisa bangkit. Bahkan yang orang yang sudah mati dia tidak akan mati. Karena memiliki Kristus. Jadi kita belajar bagaimana kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Karena bahaya sekali kalau kita tidak sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Bahaya. Loh, bahayanya apa? Ya, kita bisa meninggalkan Tuhan, kita bisa tawar hati, kita bisa kecewa, kita bisa nggak Tuhan-Tuhanan lagi lah. Kalau kita tidak menaruh pikiran dan perasaan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi percayalah, nggak gampang naruh pikiran Tuhan, tapi hati kita harus tulus. Ini ada satu kesaksian aja, kesaksian Ibu Sianci ada di sini. Dulu waktu pertama kali Taman Tuhan keluar minyak. Waktu itu saya ingatnya Ibu Nani sedang ada dalam pengasingan. Nggak boleh datang. Terus tiba-tiba minyak itu keluar. Terus di PA saya dapat minyak itu sebotol kecil. Belum dibagi-bagi, baru di PA saya. Kemudian saya bilang ini ada minyak ajaib loh. Minyak yang turun dari surga. Minyak yang supranatural, minyak yang aneh banget. Karena itu baru pertama kali keluar ya. Jadi waktu itu aduh sukacita banget. Yuk kita pengurapan. Jadi kami semua di PA saya itu kita terima pengurapan semua ya Ibu Siance ya. Nah kita terima pengurapan. Pulang rupanya Ibu Siance itu cerita sama suaminya. Ih ajaib sekali loh. Begini. Dia cerita tadi kita diurapi. Terus suaminya bilang gini. Gak percaya. Gak percaya memang. Sulit waktu itu untuk mempercayai karena itu aneh. Keluar dari daun plastik. Dan kayaknya itu keajaiban dunia. Gak pernah dengar gitu berita seperti itu. Jadi wajar lah. Gitu.
Diceritain sampai capek, barangkali tetap tidak percaya. Ya sudah, satu hari, ini menurut cerita Ibu si Ancil, satu hari Minggu ada saudaranya datang. Ceritalah Ibu si Ancil, yuk saya kepingin ke taman Tuhan. Katanya, kata saudaranya dari luar kota. Jadi pergilah ke taman Tuhan untuk berdoa. Tapi bersyukur suaminya yang belum percaya, saya bilang belum percaya bukan tidak percaya. Belum percaya, belum bisa menangkap itu, dia ikut ke taman Tuhan. Untuk berdoa tidak. Ya untuk lihat, nonton gitu kan. Akhirnya yang lain berdoa, dia lagi melototin daun, ini katanya keluar minyak. Tapi saya bersyukur sekali loh, Tuhan itu baik luar biasa. Itu tidak keluar minyak saat itu sebelumnya. Tapi di saat suaminya Ibu Siance ngeliat, Tuhan membuktikan itu keluar minyak. Dia berdiri, dia buka-buka daun plastiknya. Barangkali ada si A atau si B pasang selang. Dan dinyatakan tidak ada. Dan apa yang terjadi? Saya percaya. Sampai selanjutnya dia percaya. Goalnya Tuhan adalah membuat orang percaya. Bertobat dari semua yang tidak percaya untuk percaya. Tapi kalau ada orang ya barangkali yang juga sama-sama gak percaya datang ke situ. Mana sih dengan sikap seperti itu, seperti rantung. Kata saya sih gak keluar minyaknya. Karena sekalipun itu keluar belum tentu percaya. Seperti bangsa Israel, mujizat terjadi, 10 tulah membedakan dia dengan orang Mesir. Tetap tidak percaya Tuhan. Dan kuncinya adalah ketika kita ambil pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan saya tadi katakan bahaya jika kita tidak sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Contohnya adalah Matius 16 ayat 21 sampai 23. Dikatakan demikian. Ini adalah berita pertama Tuhan Yesus kasih tahu ke murid-muridnya bahwa dia akan mati, disalibkan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Siapa Petrus sebenarnya? Petrus itu salah satu murid Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke gunung pun 3 murid diajak, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Tapi Petrus adalah salah satu murid Yesus yang responsif sekali, yang sangat cepat untuk bereaksi. Termasuk ketika mungkin teman-temannya baru mencerna di sini, dia sudah langsung ngomong. Yesus bilang, nanti aku ini harus ke Yerusalem. Di sana aku ini nanti akan mengalami penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat. Kemudian ujungnya aku dibunuh. Nggak dengar yang dibangkitkan di hari ketiga. Udah nggak mungkin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Siapa sih Petrus? Peristiwa sebelum ini terjadi, Petrus adalah satu-satunya murid yang ketika Yesus bilang, menurut kamu siapa sih aku ini? Dan dengan lantang dia bilang, engkau adalah Mesias Allah, anak Allah yang hidup. Oh Petrus, hebat sekali kamu. Yang bisa ngomong kamu seperti itu Bapa di surga yang ngomong sama kamu. Artinya Petrus itu dipakai Tuhan untuk menyatakan sebuah pengakuan yang ajaib. Yaitu Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ternyata kita tahu, Pak Ridwan ngomong, kalau kamu bisa menumpangkan tangan ke orang sakit dan sembuh, itu belum mewakili, mengidentikan bahwa kamu dipakai Tuhan. Jadi kita itu rentan sekali. Petrus baru dipakai sama Bapak. Oh, dia bisa jawab, siapa Yesus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Nggak lama Tuhan ngomong, aku ini bakal mati, nanti dibunuh begini, baru dikasih tahu begitu. Oh Tuhan, tidak mungkin itu terjadi Tuhan. Tuhan bilang, enyahlah engkau iblis, sebab engkau suatu batu sandungan bagiku. Jadi artinya sebenarnya kalau kita saat ini dipakai Tuhan, kalau ada pelayanan yang dipercayakan sama kita, itu sama sekali tidak mewakili bahwa kita itu berkenan di hati Tuhan. Bahwa Tuhan itu udah seneng sama kita, udah cocok sama kita. Bukan. Yang lebih adalah ketika kita mengerjakan bersama dengan pikiran Kristus dan perasaan Kristus yang ada di dalam hati kita. Kita mengerjakan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dalam terjemahannya di firman Allah yang hidup, waktu saya baca ini agak ngeri juga. Di ayatnya Matius 16 ayat 23, firman Allah yang hidup. Yang tadi ayatnya tadi cuma terjemahannya firman Allah yang hidup. Matius 16 ayat 23. Istilah di terjemahan baru bilang, engkau batu sandungan bagiku. Ternyata di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, enyala engkau iblis karena engkau itu perangkap yang berbahaya bagiku. Engkau enyalah kau hai iblis, engkau adalah perangkap yang berbahaya bagiku. Jangan-jangan kita sering lakukan itu tanpa kita sadari. Ketika kita berpikir ini loh rencana Tuhan, padahal itu bukan pikiran Tuhan. Jangan-jangan kita itu menjadi perangkap yang berbahaya buat rencana Tuhan. Dan itu istilahnya Pak Ridwan, mengerikan. Kita kadang-kadang gak sadar. Oh, mestinya si Tuhan itu begini. Kalau Tuhan itu memang baik, mestinya saya begitu. Hati-hati, jangan-jangan itu perangkap yang berbahaya bagi rencana Tuhan buat hidup kita sendiri. Dan itu bisa sangat merugikan kita. Mari kita belajar, kita menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus untuk kita. Untuk pelayanan kita, untuk setiap rencana apa yang Tuhan udah percayakan. Dan untuk hidup orang-orang yang mungkin kita layani juga. Kita memberikan nasihat, kita mengarahkan, bahkan mungkin untuk anak-anak kita. Bagaimana kita itu jangan jadi perangkap yang berbahaya dari rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Seperti Petrus. Dia kayaknya baik banget, Tuhan gak mungkin lah Tuhan. Masa Tuhan itu sudah menang, udah hebat, udah bisa nyembuhkan orang sakit, bisa lakukan begitu banyak keajaiban mujizat. Bisa bikin 5 roti dan 2 ikan makan buat 5.000 orang. Masa kalah sama imam? Gak mungkin, mereka gak berani. Jangan, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Sepertinya baik. Tapi Tuhan bilang kau itu perangkap yang berbahaya. Kalau namanya berbahaya itu berarti waduh sangat-sangat yang harus dihindari. Gak ada perkara berbahaya itu kita jalani. Namanya berbahaya bisa bikin kita mati. Berbahaya bisa bikin kita konyol. Berbahaya bisa sangat merugikan kita. Dan perangkap yang berbahaya bisa terjadi. Kita sebagai perangkap berbahaya bagi Tuhan. Tuhan punya rencana apa? Mari kita belajar untuk kita punya sudut pikiran. Dikatakan engkau hanya berpikir dari sudut pandangan kita sebagai manusia. Bukan dari sudut pandangan Allah. Dan kita perlu untuk punya pikiran dan perasaan Allah. Kenapa Tuhan begitu keras sama Petrus? Kenapa Tuhan bilang engkau itu perangkap yang berbahaya buat aku. Karena saat itu di dalam ketidakmengertian Petrus memang. Saat itu dia sedang menolak misi Kristus datang ke dunia. Misinya kan untuk menebus. Misinya adalah salib. Misinya adalah kematian. Misinya adalah mengampuni dosa saudara dan saya. Dan semua orang yang percaya, itu misinya. Melewati sebuah kematian.
Dan kemudian Tuhan akan mengalami kemenangan. Tapi itu nggak ditangkap. Ada banyak apa yang Tuhan lakukan mungkin dalam hidup kita, dalam seputar kita, yang kita juga tidak bisa ngerti. Tetapi yang kita harus miliki adalah bagaimana kita harus masuk dan belajar mengerti pikiran Kristus. Nah sekarang dari mana kita bisa tahu pikiran Kristus? Bagaimana kita bisa ngerti perasaan Kristus? Kolose 3 ayat 16 sampai 17 firman Allah yang hidup yang tadi dipanyakan katakan gini. Ingatlah akan apa yang diajarkan oleh Kristus. Dan biarlah kekayaan perkataannya memenuhi hidup saudara. Ajarkanlah hal-hal itu kepada orang lain dan nyanyikanlah dalam mazmur, puji-pujian dan nyanyian-nyanyian rohani. Dikatakan ingat apa yang diajarkan oleh Kristus dengan segala kekayaan perkataannya itu memenuhi hidup kita. Itulah kenapa sebabnya kita seringkali diingatkan, Ibu Nani mengingatkan, semua mengingatkan baca Alkitab, ngerti nggak ngerti baca Alkitab. Karena di dalamnya itu ada begitu besar kekayaan perkataan Kristus yang akan memenuhi hidup kita. Lanjut ayat 17 dikatakan nyanyikanlah bagi Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Hidup kita bersyukur. Hendaklah segala ucapan dan perbuatan saudara dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa melaluinya. Jadi karena kekayaan perkataan Kristus itu menguasai hidup kita. Maka saya yakin cara berpikir kita akan berubah, perasaan kita akan berubah, semuanya akan berubah karena firman itu yang akan mengubah. Kalau kita nggak pernah baca firman, ya jangan berpikir kita bisa mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Saudara sendiri ya, kalau kita mau mengenal dan bersahabat dengan orang lain, kan harus sering bertemu, harus sering bergaul, harus sering curhat-curhatan palingnya. Nah sama Tuhan pun kalau kita baca Alkitab itu kita tuh sedang diisi Tuhan. Tuhan itu sedang curhat sama kita. Nah kita yang gak ngerti kita juga perlu curhat sama dia. Dan itu yang akan mengubah cara kita berpikir. Cara kita berperasaan. Saya kasih contoh ya. Kita bulan Februari, setiap bulan Februari sekolah kami itu mengadakan yang namanya Hari Valentine. Valentine Day ya gitu lah. Oh hari apa? Kasih sayang. Sekolah tua tuh ngadain. Oh, bagi saya seneng kalau hari Valentine biasanya anak-anak masuk ke ruang saya kasih coklat ya, kasih bunga gitu ya. Nah, satu ketika ada orang yang menegur saya. Ngapain sih sekolah itu ngadain Valentine Day? Kan asal usulnya Valentine Day itu begini. Wah dia ceritain begitu. Itu tuh orang Kristen gak perlu. Gak ada hari kasih sayang itu tiap hari. Ya memang bagus hari kasih sayang tiap hari. Kalau benar-benar kita berkasih dan bersayangan dengan semua orang. Udah itu sebagai masukan. Saya tidak menolak. Tapi saya juga tidak mengiyakan. Karena ini kan sekolah-sekolah unit itu kan dari kepala sekolah dan semuanya itu. Coba saya cuma benar Tuhan sebenarnya gimana sih Valentine Day? Simple Tuhan nyatakan. Satu hari di bulan Februari kemarin ada orang yang mengirimkan hati. Ada di situ ya dipasang di Mahligai sama Ibu Nani. Ya saya tidak tahu motivasinya apa, yang pasti kirimlah. Ya tepatnya di bulan Februari dipasanglah di Mahligai. Keluar minyak. Ketika Ibu Nani tanya, minyaknya nanti kan mau dibagi tanggal 6. Tuhan ini minyak apa? Warnanya merah. Ada sedikit percikan darah. Ini nanti buat kamu ulang tahun. Ini minyak tanda bukti. Aku mengasihi engkau. Di hari Valentine. Artinya Tuhan itu enggak yang kita pikirkan. Kita mungkin berpikir buat apa Valentine Day itu?
Itu latar belakangnya begini, begini, begini. Wah, kalau cari di Google itu ceritanya, sejarahnya, itu juga macam-macam. Ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu, nggak tahu lah. Yang penting itu hari kasih sayang. Tuhan ternyata ya peduli juga. Intinya Tuhan bilang apa? Bukan karena merayakan hari Valentine Day-nya. Tuhan bilang, aku mau mengungkapkan rasa cintaku kepada kamu. Loh, sebenarnya kita tahu gak sih kalau Tuhan mengasihi kita? Sangat tahu. Kalau enggak Tuhan gak mau mati di kayu salib. Tapi terkadang cintanya Tuhan itu tidak menyentuh kita. Cuma iya cinta, percaya. Tapi ini spesial, Tuhan bilang sama hambanya, Ibu Nani bilang, ini ungkapan rasa cintaku sama kamu. Untuk hari ulang tahun nanti. Tepatnya di Valentine Day. Kalau Tuhan gak peduli sama Valentine Day, ya udah kasih tuh di bulan Maret aja udah kasih segelontor gede, atau dari Januari apa bisa. Tapi kenapa tepat? Bagi saya itu membuktikan pikiran orang yang bicara sama saya. Sekolah gak perlu ngadain begitu. Apa itu hari kasih sayangnya orang dunia? Ternyata kadang-kadang Tuhan punya urusan beda lu. Kita kadang-kadang lebih rohani dari Tuhan Yesus ya. Itu hanya memberi sebuah pengumpamaan. Bukan saya bilang Valentine Day harus ada, nanti harus kasih sayang. Bukan. Tapi terkadang kita itu menangkap kehidupan ini dengan cara berpikir kita yang tidak sama dengan cara berpikir Tuhan. Tetapi percayalah, ketika kita mau mencerna semua urusan-urusan firman Tuhan, perkataan Tuhan dalam hidup kita, Dia akan menuntun dan tidak pernah Dia meninggalkan kita. Dia pasti memberitahukan apa yang Dia mau ajarkan. Bagi saya pembelajarannya minyak itu pasti itu ungkapan cinta secara pribadi yang akan dibagikan kepada saudara dan saya nanti minyak itu. Tetapi lebih dari itu, Tuhan itu punya urusan yang seringkali jauh melampaui pikiran kita. Tuhan itu ternyata tidak serohani kita. Kalau kita mikir, oh itu terlalu duniawi. Ternyata Tuhan juga beracara, bisa mengungkapkan dengan cara yang Dia mau ungkapkan. Saya ngitung 4 masa Paskah selalu keluar minyak yang ada darahnya, berdarah. 4 masa Paskah. Saya tidak tahu yang lain memperhatikan enggak, tetapi saya memperhatikan. Kenapa kadang sehari sebelum Jumat Agung keluar darah, bisa dari daun, bisa dari tabut, di mana aja Tuhan mau. Tapi selalu ada darah. Saya perhatikan sampai tahun ini pun keluar. Saya hanya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan sedang membuktikan kamu memang tidak bisa lihat secara real darah ketika ada di Kalvari, ketika ada di salib. Tapi aku akan membuktikan bahwa darah itu memang mengalir untuk hidupmu dan hidup semua orang yang percaya. Dan itu yang Tuhan mau. Pikirannya, perasaannya. Ayo percaya bahwa aku itu hidup. Bahwa aku itu pernah mati. Bahwa darahku itu sudah mengalir untuk menebus kamu. Percayalah, jangan tidak percaya. Kira-kira itu yang mau disampaikan. Tapi kita seringkali tidak berpikir itu. Kita berpikir bagaimana Ibu Guadlan, saya minta itu, kirimin saya ya. Terus buat apa kalau kita tidak bisa memiliki pikiran Kristus? Terus buat apa kalau kita cuma koleksi banyak? Ada berapa macam Bu Guadlan, saya sudah punya. Yang ini saya belum punya. Tapi bagaimana kita bisa ngerti, menaruh pikiran Kristus, kenapa Dia itu mengirimkan itu untuk kita. Bagi saya sangat mujizat kalau taman Tuhan itu ada di kota Sion. Bagi saya itu privilege yang luar biasa. Kalau taman Tuhan itu Tuhan bangun di kota ini. Tapi bagaimana kita belajar mengerti
apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam pikirannya. Kenapa itu ditaruh di kota ini? Kenapa itu ada di seputar kita? Oh, supaya kita nggak jauh-jauh pergi untuk berdoa. Ya bisa jadi kalau orang Sion, taman Tuhannya ada di Jakarta, kali juga nggak pernah datang. Saya nggak ngomong ini cuma kira-kira. Apalagi ada di Surabaya nggak datang. Tapi orang Surabaya datang ke sini. Orang Jakarta datang ke sini. Udahlah, kata Tuhan ini mempelai di suka susah kalau pergi keluar kota. Udah kasih taruh aja taman Tuhan di sini. Bisa seperti itu. Tapi jangan percaya, itu kan pikiran saya, bukan pikiran Tuhan. Tapi yang pasti pikiran Tuhan adalah Tuhan ingin mengasihi saudara dan saya. Untuk kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan sedang beracara untuk kota ini. Kenapa Tuhan suruh ke Uganda? Mahal-mahal. Ya udah pergi aja ke yang enak lah. Ke Uganda tidak enak. Ya nggak tahu juga, saya belum ke sana, ya kan. Tapi kira-kira bisa bayangin ya. Karena jarang kan orang holiday pergi ke Uganda. Tapi kita harus tahu pikiran Kristus seperti apa. Perasaan Kristus seperti apa. Dan itu ketika kita kerjakan, maka sesungguhnya Tuhan sedang berkata, aku Tuhan yang menjadi andalan. Aku Tuhan yang hidup, kebangkitan dan hidup. Aku Tuhan yang mau berperkara dengan engkau dan mengasihi engkau. Mari kita belajar menaruh pikiran dan perasaan kita pada Kristus dengan cara kita memperkaya hidup kita dengan perkataan-perkataan firman. Baca firman, ngantuk nggak apa-apa, dibaca aja terus, nanti lama-lama melek. Baca firman, nggak ngerti, Anda tidak disuruh untuk mengerti, tapi Anda disuruh untuk percaya dengan perkataannya, walaupun tidak mengerti. Karena satu hari firman itu akan berbicara di saat mungkin kita tidak sedang membaca Alkitab. Karena firman Alkitab itu pekerjaan Roh Kudus. Mari saudara-saudara kita terus belajar menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus. Mungkin ketika ada hamba Tuhan yang menyampaikan dan kita tidak mengerti, itu tidak untuk dimengerti dulu, tapi dipercaya. Ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu, saya tambah sedikit ya, bahwa harus senada ya, harus yang dinamakan on position dan harus dinamakan satu frekuensi sama surga. Kalau engkau dan saya itu bisa frekuensinya sama, bisa nyantol. Nah, begitu nyantol itu bisa senada. Begitu senada, apa yang menjadi perasaan Kristus tuh sama dengan perasaan kita. Pikirannya sama dengan pikiran kita. Nah, kuncinya tadi sudah Ibu Ina sampaikan, hanya baca firman Tuhan. Nah, salah satu contoh, kalau seorang anak nih yang deket sekali sama mamanya terus ya, coba lihat tingkah lakunya kayak mamanya. Ya, sehingga dia kalau pergi, kok kayak mama ya gitu. Karena apa? Ya itu, karena bergaul dekat, sehingga apa yang mamanya suka lakukan, ini anak lakukan. Kalau saudara anak Tuhan, biarlah kita mempunyai pikiran dan perasaan seperti perasaan daripada Tuhan kita. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk memberikan penerangan bahwa Engkau peduli atas kami. Engkau mengerti keadaan kami karena Engkau pernah menjadi manusia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon anugerah-Mu turun atas hidup kami Tuhan.
buat kami punya perasaan dan pikiran seperti Engkau. Paksakan kami untuk memberikan waktu untukmu untuk membaca firman Tuhan. Biar kami mengerti hatimu, belajar tentang hatimu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk keadaan dalam negara kami. Kami banyak mendengar berita-berita Tuhan yang kadang-kadang sangat menakutkan. Tapi satu perkara kami tahu, kami hanya punya satu cara dan satu jalan, yaitu berdoa kepadamu. Mendukung doa buat bangsa dan negara kami. Berikan keamanan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa ini. Yang ingin untuk memporak-porandakan bangsa ini. Yang ingin mengacaukan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak benar. Kami tahu Engkau tahu semuanya Tuhan apa yang terjadi buat bangsa ini. Kami minta Kau turun tangan Tuhan. Engkau yang akan melakukan segala sesuatu. Api-api ketidakpuasan, api-api yang ingin mengadu domba, Engkau padamkan Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau padamkan semua perkara-perkara yang tidak baik, menyulut api di mana-mana. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkaulah yang akan berdaulat atas keamanan dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk semua. Kami tetap berdoa Tuhan, keadaan politik, keadaan ekonomi dari bangsa ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau mengendalikan segala-galanya, sehingga kami bisa tahu Tuhan, tetap ada kestabilan perkara ekonomi, perkara keamanan dari bangsa kami. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua stafnya, ABRI Tuhan, kepolisian Tuhan, dan semua pemimpin-pemimpin daripada setiap kepala-kepala daerah. Tolong mereka, beri hikmat marifat yang berasal daripada-Mu. Beri roh takut kepadamu ya Tuhan, dapat melaksanakan dan bertanggung jawab atas semua yang dipercayakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk kasih setiamu, Kau sungguh amat sangat baik. Kami juga berdoa untuk bencana alam Tuhan yang sering kali kami dengar di mana-mana muncul Tuhan. Setiap pagi kami berdoa buat bangsa ini, setiap pagi kami berdoa buat semua bencana. Kami tahu Tuhan bahwa doa kami naik di hadapan-Mu dan Kau akan mendengar doa kami. Engkaulah yang akan memegang kendali atas segala-galanya. Lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah, Engkau yang akan terus beracara Tuhan, mengatur sedemikian rupa. Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa buat lawatan Tuhan, terutama lawatan di Uganda, di manakah Engkau akan menyuruhkan kami ke sana. Tetap kami berdoa untuk lawatan di Uganda. Engkau adakan perubahan, Engkau adakan restorasi yang luar biasa di Uganda Tuhan. Tolong Tuhan berkati Uganda. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk lawatan di seluruh benua-benua yang ada. Engkau turun tangan Tuhan. Berkati akan anak-anak-Mu yang pelayanan di daerah-daerah sampai
ke ujung bumi, Kau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi masalah, yang kena sakit penyakit, Kau izinkan mengalami sakit penyakit, yang mengalami akan tekanan-tekanan ekonomi. Bapak, kami minta Engkau Bapa yang sangat mengerti dan peduli, Engkau tolong mereka tepat pada waktunya. Buat mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendoakan dan melakukan suatu doa syafaat. Terima kasih Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak keajaiban Tuhan. Ini minyak supranatural. Biarlah terjadi dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami mengalami perkara-perkara supranatural. Kami mengalami keajaiban. Terima kasih Tuhan. Buat mujizat-Mu terjadi atas mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Lepaskan perkara yang tidak benar dalam hidup kami. Ini tangan kami dan kaki kami Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah kaki kami dan tangan kami menjadi alat-Mu yang berkenan di hati-Mu. Hari ini biarlah anugerah dan berkat-Mu turun atas hidup kami. Kami mengalami mujizat-Mu, kami mengalami berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin.